Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai layer 4 atau disebut juga dengan transport layer. Transport layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk memastikan data itu dikirim secara andal, terurut, dan lengkap antara dua perangkat yang berkomunikasi. Fungsi utama dari layer 4 ini adalah yang pertama mengenai segmentasi data. Kemudian yang kedua itu pengendalian aliran atau disebut juga flow control. Kemudian yang ketiga itu disebut juga dengan pengendalian kesalahan atau disebut error control. Yang keempat itu disebut dengan manajemen koneksi. Dan yang kelima itu disebut dengan multiplexing dan demultiplexing menggunakan port number. Nah, terdapat protokol utama yang digunakan pada layer 4 ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama disebut dengan TCP, atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Kemudian yang kedua itu disebut dengan UDP, atau singkatan dari User Datagram Protocol. Nah, di TCP, data itu disebut dengan namanya segmen, di mana konsep keseluruhan TCP itu data itu dipastikan sampai dengan utuh pada saat proses pengiriman. Nah, jika di UDP, data itu disebut dengan datagram, di mana konsep keseluruhan UDP itu data dikirim cepat tanpa jaminan pada saat proses pengiriman. Nah, secara singkat, TCP itu bisa dibilang dapat dipastikan datanya dikirim secara utuh. Nah, namun kekurangannya itu lambat. Sedangkan UDP itu kelebihannya datanya dikirim sangat cepat atau lebih cepat dibandingkan TCP. Nah, namun kekurangannya data yang dikirim itu tidak bisa dipastikan bahwasanya sampai tujuan dengan aman atau dengan utuh. Nah, untuk ilustrasi transport layer ini kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, sebetulnya pada saat ada interaksi antara klien dan server itu melewati proses transport layer ini. Nah, untuk lebih detailnya, kita bisa lihat contoh kasus dari protokol yang paling kiri, yaitu HTTPS. Nah, jadi pada saat klien mengakses server, semisal web browsing, itu kan menggunakan protokol namanya HTTPS. Nah, sebetulnya di klien itu, kita membuka port. Nah, namun portnya itu disebut dengan ephemeral, atau port sementara. Nah, di mana nanti akan ada penjelasan mengenai pembahasan port secara khusus. Nah, dalam contoh kasus ini, port yang digunakan di klien adalah 52341. Nah, dari protokol HTTPS tersebut, masuk ke protokol transportnya, yaitu TCP dalam kasus ini. Nah, dari TCP masuk ke Internet Protocol atau IP address, masuk ke klien, baru terjadi koneksi ke server. Nah, pada saat koneksi dari klien ke server, data yang dikirim dari HTTPS ini itu dipisah-pisah atau dibuat per chunk, sehingga datanya itu disegmenkan untuk setiap aplikasinya. Nah, setelah masuk ke server, bagaimana bisa tahu bahwasanya request yang masuk itu dari protokol HTTPS? Nah, itu di server dilakukan namanya demultiplexing. Nah, sedangkan di klien itu yang tadi disebut dengan multiplexing. Sehingga server bisa tahu request yang masuk itu harus ke service yang mana. Nah, dari server masuk ke Internet Protocol atau IP address-nya, masuk lagi ke protokolnya, yaitu TCP. Nah, dari sini baru dilanjutkan ke service yang benar. Nah, dalam contoh kasus ini adalah HTTPS. Biasanya jalan di port 443. Nah, sama halnya dengan yang lain, semisal SSH, itu masuk ke TCP, TCP masuk ke Internet Protocol, baru terjadi koneksi ke klien dan server. Nah, dari server itu di mapping ke service yang tepat, yaitu ke SSH, biasanya di port 22. Nah, untuk yang UDP itu sama, cuman biasanya beda case aplikasinya. Nah, biasanya di UDP itu ada DNS yang digunakan, atau bisa juga video stream. Nah, itu sama di mapping dari aplikasinya ke protokol, dari protokol ke IP address. Nah, dari IP address ke klien dan server, baru di demultiplexing atau diarahkan ke service yang mana. Nah, dalam contoh kasus ini, masuk ke protokol UDP, kemudian protokol DNS itu ada di jalan di port 53.
Nah, sedangkan untuk video stream, semisal ada di jalan di port 5004. Nah, proses inilah secara terus-menerus dilakukan antara klien dan server. Jadi bolak-balik. Nah, itu adalah konsep ilustrasi mengenai transport layer.